Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionaries Movement East Indonesia Channel. Dan saya Marco Leskona akan menemani Anda dalam program acara Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan akan firman-Mu untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, menyanggupkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan pagi ini adalah pemeliharaan Tuhan. Saya akan memulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Ketika kita menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, ketika kita ada dalam pencobaan, ada satu pertanyaan yang seringkali kita tanyakan. Pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan ketika saya mengalami banyak masalah? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan ketika kita sementara ada dalam pergumulan yang berat. Di manakah Tuhan? Pagi ini kita akan menemukan jawaban itu berdasarkan Alkitab. Seringkali kita ketika berjalan dengan Tuhan, tidak selamanya hidup kita akan baik-baik saja. Ketika kita berjalan dengan Tuhan setiap hari, tidak menjamin bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, tidak selamanya Dia akan menuntun kita di padang yang berumput hijau. Bahkan tidak selamanya Dia membawa kita di air yang tenang. Terkadang pada saat kita berjalan dengan Tuhan, ada waktu di mana Dia akan membawa kita melewati lembah kekelaman. Dan bukan cuman itu. Ada saatnya Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan melewati lembah bayang-bayang maut. Pertanyaan pagi ini adalah, di manakah Tuhan ketika Dia mengizinkan saya atau kita semua berjalan melewati lembah kekelaman? Mari kita pergi ke buku Daniel pasal yang ketiga. Cerita tentang perapian yang menyala-nyala. Saya percaya, saya yakin kita semua tahu dengan pasti cerita ini. Mari kita mulai dari ayatnya yang ke-22. Daniel pasal 3 ayat yang ke-22, Alkitab mengatakan, "Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat." Perhatikan ayat yang ke-24. "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada raja, 'Benar ya raja.' Katanya, 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.'" Ayat 26. "Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, 'Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi,
keluarlah dan datanglah kemari. Saudara-saudaraku yang kekasih, di manakah Tuhan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala? Alkitab memberikan jawaban dengan pasti. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dia bukan cuma di tengah-tengah mereka. Dia bersama dengan mereka. Dia berdiri dengan mereka. Bahkan dia berjalan dengan mereka. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil pagi hari ini adalah Tuhan tidak mencegah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Tapi dia menuntun mereka dari dalam perapian yang menyala-nyala. Dia tidak mencegah mereka dari masalah ini, tetapi dia berjalan bersama dengan mereka. Bisa jadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mencegah kita dari masalah, tetapi Dia menyertai kita, bahkan menuntun kita, bahkan lebih dari itu, Dia berjalan bersama-sama dengan kita di dalam menjalani masalah itu. Kabar baik bagi kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saya percaya saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin hari ini banyak kita yang ragu untuk menjalani hari ini. Mungkin saja kita akan menghadapi banyak tantangan hari ini. Mungkin kita akan menghadapi dengan banyak persoalan hari ini. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia menuntun kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya pagi ini saya mengajak kita semua, siapkah kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap persoalan dalam hidup kita? Kita bisa jawab itu secara pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kekuatan bahwa ketika kami menghadapi masalah, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang berjalan dengan kami. Ada Tuhan yang berdiri bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Oleh karena itu, hari ini kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.